الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para alim, para kiai, para habaib yang saya muliakan dan saya hormati, Habib Hamid, Al-Hamid, kemudian para masyayikh, para kiai, juga terutama pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nur Muhammad Al-Ustaz Ahmad Fajri yang saya hormati, jajaran para asatidz di Pondok Pesantren Nur Muhammad ini, para tokoh masyarakat, para sepuh, para wali santri, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini yang juga saya hormati, para santri Tahfidzul Quran Nur Muhammad, Pondok Pesantren Nur Muhammad yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sempat mengikuti acara tes hafalan Quran beberapa juz belakang, 3 juz belakang, dan hafalannya bagus-bagus. Mudah-mudahan hafalannya dijaga oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah untuk menghafal sampai selesai. Amin Allahumma amin. Memang Pondok Tahfidz Al-Quran ini perlu kita dukung, kemudian juga kita ramaikan, kita semarakkan. Di dalam hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi, lalu belajar 1 ayat Al-Quran, itu pahalanya lebih besar daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Jadi belajar Al-Quran 1 ayat pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. 100 rakaat. Kalau dulu sholat sunnah 100 rakaat itu biasa ya, para ulama-ulama dulu. Kalau sekarang hampir tidak biasa, karena tarawih aja yang 23 didiskon jadi 11, apalagi 100 tambah banyak diskonnya. Ini perbedaan sekarang dengan dulu. Ini belajar fadhal. Ini belajar Al-Quran. Kemudian setelah selesai belajar Al-Quran, melanjutkan belajar kitab kuning. Mungkin ke Pondok Payaman, karena di sini kan banyak dari Payaman, Jawa Tengah, atau ke Temboro, kawannya Payaman, atau pondok-pondok yang lain. Karena di dalam hadis tadi disampaikan wala antaghduwa fata'allama baban min abwabil ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Dan seandainya kamu berangkat pagi-pagi, lalu belajar 1 bab ilmu agama. Awalnya belajar Al-Quran,
setelah Al-Quran selesai belajar ilmu agama, belajar fikih, belajar akhlak, belajar tauhid, itu ilmu agama namanya. Kamu belajar satu bab ilmu agama, baik diamalkan atau tidak diamalkan, itu belajar satu bab ilmu agama lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya apa? Belajar ilmu agama itu makomnya lebih tinggi lagi. Karenanya adik-adik, setelah selesai Al-Quran jangan berhenti. Ilmu itu belum selesai hanya dengan hafal Al-Quran. Ilmu itu setelah hafal Al-Quran baru meniti pelajaran yang baru, belajar ilmu agama. Ini Al-Quran ya, di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran. Ya mudah-mudahan Pondok Pesantren Nur Muhammad ini cepat selesai bangunannya. Entah yang mana yang dibangun, gak kelihatan ini. Kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita ini berkumpul pada malam ini juga dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinamakan Isra Mi'raj? Ini yang akan kita bicarakan. Isra itu artinya diberangkatkan waktu malam. Rasulullah SAW diberangkatkan waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah dinaikkan ke langit pertama sampai langit ke-7, bahkan sampai mustawa di Sidratil Muntaha. Itu namanya Mi'raj, itu namanya Isra Mi'raj. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini apa saja? Ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari beberapa pelajaran yang perlu kita petik, kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj. Yang pertama apa? Pertama, mengapa Rasulullah itu Isra-nya dari Masjidil Haram? Kok tidak dari Istiqlal di Jakarta misalnya, atau tidak dari Masjid Akbar di Surabaya, atau masjid apa di Kuala Lumpur, tapi mengapa dari Masjidil Haram? Kata para ulama, hikmahnya karena Masjidil Haram ini adalah start perjalanan umat manusia. Mengapa dikatakan start perjalanan umat manusia? Bumi itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu tanah haram. Kemudian melebar sampai ke seluruh dunia. Dan manusia tercipta dari tanah. Asalnya dari sana. Nah, kemudian leluhur manusia dulu tinggal di sana. Tinggal di Timur Tengah. Ada di sana. Karenanya anak cucunya diwajibkan menunaikan ibadah haji, datang ke tanah leluhur. Jadi tanah Arab itu bukan cuma asal-usul orang Arab, atau orang Cina, orang Negro, orang mana, ya dari sana semua asalnya. Dari sana, karena semuanya sama-sama Nabi Adam. Karenanya Mekah ini start kehidupan manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Rasulullah itu Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Mengapa kok tidak ke masjid lain? Kok justru Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa ini destinasi akhir perjalanan manusia di muka bumi. Besok setelah kiamat kedua, kiamat pertama ya, pada kiamat pertama seluruh makhluk di alam jagat raya ini mati, meninggal dunia. Kemudian gunung-gunung terbang, lalu tanah menjadi rata. 40 tahun kemudian kiamat yang kedua, orang dibangkitkan dari alam kubur. Nah, setelah dibangkitkan dari alam kubur, umat manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar itu mana?
padang mahsyar ya Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Karenanya destinasi terakhir manusia di dunia di sana, di Masjidil Aqsa. Itu padang mahsyar besok. Karenanya Isra dan Mi'raj itu perjalanannya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini yang kedua. Kemudian pelajaran berikutnya lagi, Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari perjalanan Isra Mi'raj? Perjalanan Isra Mi'raj ini, pelajaran berikutnya, simbol bahwa baginda Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama, makhluk yang paling sempurna. Mengapa begitu? Misalnya dalam perjalanan Isra, begitu Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa, tiba-tiba malaikat Jibril mengumandangkan azan. Begitu azan dikumandangkan, seluruh arwah para nabi dan para rasul yang sudah wafat datang semuanya di Masjidil Aqsa, termasuk para malaikat. Setelah semuanya berkumpul di Masjidil Aqsa, lalu malaikat Jibril mengumandangkan iqamah. Begitu malaikat Jibril mengumandangkan iqamah, maka segera para nabi, para rasul dan semuanya itu berbaris, bersaf-saf untuk menunaikan ibadah sholat. Lalu baginda Rasulullah SAW diminta didaulat menjadi imam sholat. Nah, ini artinya apa? Ini simbol kalau Rasulullah itu pemimpin para nabi dan para rasul, makhluk paling mulia, makhluk paling utama. Ini simbol ajaran agama. Kemudian setelah itu Rasulullah naik ke langit pertama di dunia. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Mengapa di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam? Karena Nabi Adam ini ayah sekalian umat manusia, orang tua sekalian umat manusia. Beliau menjaga pintu langit pertama. Mengapa menjaga pintu? Kata para ulama bahwa seorang tua memang selayaknya menjaga pintu depan rumahnya, menunggu anak-anaknya datang. Itu Nabi Adam. Lalu naik ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa. Mengapa pada langit kedua Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Isa? Karena Nabi Isa ini adalah Nabi yang paling dekat masanya dengan Nabi kita, dan akan turun nanti menjelang hari kiamat. Kapan? Ya gak tahu, yang jelas bukan sekarang. Mengapa bukan sekarang? Karena turunnya Nabi Isa ini merupakan mata rantai tanda-tanda kiamat kubra. Mulai dari keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi dulu, setelah Imam Mahdi disusul oleh Dajjal, setelah Dajjal disusul oleh Nabi Isa. Kapan turunnya Imam Mahdi? Yang jelas bukan sekarang. Mengapa? Karena tanda-tandanya belum lengkap masih untuk turunnya Imam Mahdi. Walaupun ada yang sekarang ini teriak-teriak Imam Mahdi katanya dah keluar, juga bisa dipercaya itu. Ada orang Syiah bilang begitu. Ada juga ya orang-orang Ahlus Sunnah suka cerita-cerita Imam Mahdi. Sebagian ustadz yang disebut dengan ustadz akhir zaman. Jadi masih belum waktunya. Kemudian nanti lalu Rasulullah naik ke langit ketiga. Sampai di langit nomor 3 Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf. Berjumpa dengan Nabi Yusuf, beliau kagum sekali, terkejut. Bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hadza ya Jibril?" Ini siapa hai Jibril? Kenapa ini ganteng sekali? Di Mekah seperti ini gak ada, apalagi di Jakarta. Gak ada seperti ini, seperti Nabi Yusuf. Malaikat Jibril menjawab, "Hadza akhuka Yusuf wa qad u'tiya syatral husni." Ini saudara kamu Nabi Yusuf. Oleh Allah beliau dikaruniakan 50% ketampanan. Nabi Yusuf itu gantengnya 50%. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril memberikan cermin kepada Rasulullah agar beliau melihat wajahnya. Begitu Rasulullah bercermin, ternyata wajah beliau oleh Allah diberi ketampanan 100%.
Kalau Nabi Yusuf 50, Rasulullah 100. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Yusuf. Kita ini di bawahnya lagi. Yang entah dapat berapa persen, yang penting dapat. Buktinya ada juga yang mau ambil kita mantu itu. Berarti dapat juga itu. Tapi gak banyak sekali, gak banyak banget. Ya pokoknya dapat lah. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia minim dapatnya memang. Kalah dengan orang-orang di luar Asia Tenggara ini. Nah, ini Nabi Yusuf. Kata para ulama, mengapa di langit ketiga Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf? Alasannya karena umatnya besok kalau masuk surga wajahnya seperti Nabi Yusuf. Asalkan masuk surga. Jadi kita ini nanti seperti Nabi Yusuf. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Nah, dari sini pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah kehidupan alam barzah. Apa kehidupan alam barzah itu? Bahwa orang, baik para nabi, para wali, orang-orang beriman, atau siapapun, setelah meninggal dunia sebenarnya menjalani kehidupan. Dan itu dinamakan dengan kehidupan alam barzah. Ini pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi hidup saudara, orang yang sudah meninggal itu sebenarnya masih hidup. Karenanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu berdialog dengan beberapa nabi. Karena para nabi yang sudah wafat itu sebenarnya masih hidup. Dan sebenarnya yang menjalani kehidupan alam barzah bukan hanya para nabi. Orang beriman, orang biasa, bahkan orang kafir juga hidup di alam barzah. Cuma ada perbedaan level. Sama-sama hidup, levelnya beda-beda. Itu kehidupan alam barzah. Ini beriman pada kehidupan alam barzah itu termasuk bagian dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini penting untuk ditegaskan. Mengapa? Karena kalau kita ini meyakini adanya kehidupan alam barzah yang sekarang ini mulai digoyang ya, diganggu sama orang-orang Wahabi. Sama orang-orang Wahabi mulai diganggu kehidupan, beriman pada kehidupan alam barzah, maka ini akan banyak menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi kontroversi antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Contohnya apa? Seperti tentang dianjurkannya baca tahlil, kenduri. Wahabi menolak, kita mengamalkan. Mengapa kita mengamalkan? Itu bagian dari keimanan pada kehidupan alam barzah. Karenanya orang yang meninggal dunia kita bacakan tahlil. Mengapa? Mereka masih hidup. Karena mereka masih hidup, maka kita bisa mengirimkan bantuan pada mereka. Apa yang kita kirim? Ya bacaan-bacaan tahlil, doa, kemudian pahala sedekah. Dan mereka juga bisa membantu kita. Apa yang mereka bantukan? Mendoakan kita. Kalau Wahabi gak ada seperti itu. Gak ada. Kalau kita ada. Bahkan kita juga ada ziarah kubur. Mengapa ziarah kubur? Karena kita ziarah kubur itu bukan ziarah pada orang mati, tetapi ziarah pada orang yang masih hidup. Hidup di alam barzah. Dan ini kehidupan alam barzah ini dalilnya sangat kuat. Selain dalil-dalil tadi tentang peristiwa di dalam Isra dan Mi'raj itu, kehidupan alam barzah ini dalil-dalilnya juga terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih lainnya baginda Rasulullah SAW. Kalau di dalam hadis yang sangat populer ya, kehidupan alam barzah bagi Rasulullah, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku baik buat kalian. Kata Rasulullah, aku ini hidup baik buat kamu. Mengapa kalian berbuat sesuatu lalu jawabannya disampaikan melalui aku? Ketika Rasulullah masih hidup, beliau menjadi sentral persoalan para sahabat. Setiap ada persoalan, para sahabat menghadap beliau. Tanya hukum, menghadap beliau. Tanya persoalan pribadi, menghadap beliau. Ada sahabat gak punya kerja, menghadap beliau.
Ada sahabat gak ada yang mau dimakan, datang pada beliau. Ada sahabat ingin kawin gak laku-laku, datang pada beliau. Ada sahabatnya sakit gak sembuh-sembuh, datang pada beliau. Ada sahabatnya sakit, dunia kedokteran waktu itu gak mampu, datang pada beliau. Semuanya. Beliau ini memang menjadi sentral penyelesaian persoalan para sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Karenanya biasanya para ulama, para kiai yang disebut warasatul anbiya, kalau benar-benar kiai itu biasanya juga menjadi tumpuan penyelesaian persoalan masyarakat. Itu di mana-mana itu. Saya dulu pulang dari pondok, saya pikir orang bertamu ke rumah itu mengundang ceramah semua. Ternyata enggak, sebagian datang, saya tanya apa? Pak Kiai, saya mau berangkat ke Malaysia. Terus tolong dibuatkan jimat biar gak kelihatan polisi sampai di sana. Ada lagi yang datang, perlu apa? Lama nunggunya dari pagi. Minta tolong Pak Kiai, saya ini bertani sudah berapa panen, padinya dimakan tikus. Gimana agar sawah saya padinya ini gak dimakan tikus? Jadi kita ini disuruh ngurus tikus. Jadi persoalan, ada tamu juga datang rombongan, satu mobil, orang tuanya, anak-anaknya, menantunya datang. Ada apa Pak Kiai? Ini anak saya namanya ini Fulana, sudah waktunya menikah. Terus katanya orang minta air sama Pak Kiai cepat ketemu jodoh katanya. Kata siapa? Di sana banyak orang cerita. Katanya Pak Kiai yang menjodohkan. Ya dikasih air. Jadi persoalan apapun itu, memang itu apa namanya? Para kiai, para asatid kadang harus siap seperti itu. Nah, Rasulullah SAW ketika masih hidup seperti itu. Itu ketika masih hidup. Kalau sudah wafat bagaimana? Wa mamati khairun lakum. Dan aku meninggal juga baik buat kamu, kata Rasulullah. Jangan khawatir, aku ini meninggal juga baik buat kamu. Mengapa baik? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apa yang kita lakukan pada malam ini? Tadi malam, besok Rasulullah memonitor saudara, melihat apa yang kita lakukan. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kalian baik, aku memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Kalau aku lihat perbuatan kamu tidak baik, aku doakan kepada Allah agar mengampuni kalian. Semua perbuatan kita Rasulullah memonitor. Ada yang bertanya, Pak Kiai, Rasulullah itu kan di Madinah, kita ini ada di Mampang ini ya. Kita di Mampang, gimana caranya memonitor? Pertanyaan seperti itu masa sekarang tidak perlu. Mengapa? Sekarang sudah ada live streaming. Kita ini sekarang ini ya, untuk mengetahui perbuatan orang di mana gak perlu mukjizat. Yang penting punya HP. Kita ini punya HP, di mana-mana bisa dimonitor. Apalagi misalnya kalau live streamingnya yang bikin tuh Gusti Allah, tambah bisa. Artinya apa? Temuan-temuan dunia modern ternyata sangat mendukung kebenaran ajaran agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Didukung kebenarannya. Dan ini bahwa Rasulullah SAW memonitor apa yang terjadi kepada umatnya, itu benar-benar dirasakan oleh sebagian orang-orang soleh. Ada seorang ulama Hanafiyah, namanya kalau gak salah Syamsulaim Al-Hulwani. Suatu ketika ditanya oleh putrinya, ya ayah, gimana kalau orang muntah, batal enggak wudhunya? Kalau mazhab Syafi'i, orang muntah itu wudhunya tidak batal. Mazhab Hanafi wudhunya batal. Beliau ditanya, batal apa enggak orang muntah? Kata Al-Hulwani, batal. Malamnya bermimpi Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan pada beliau, gak batal.
Yang batal itu kalau muntahnya banyak. Kalau muntahnya dikit-dikit gak batal. Setelah bangun, beliau buka lagi kitab pelajarannya fikih Hanafi. Ternyata betul, yang batal itu kalau muntahnya banyak. Kalau muntahnya dikit-dikit tidak batal. Akhirnya apa? Sejak itu beliau kalau diminta fatwa, lihat kitab dulu. Mengapa? Takut ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau berkesimpulan, berarti kalau begitu setiap ada ulama berfatwa, setiap ada ustadz berceramah, Rasulullah tahu sama konten ceramahnya. Karenanya hati-hati saudara, hati-hati. Jangan sembarang membela. Pokoknya kadang-kadang kawannya sendiri dibela, walaupun kawannya benar. Gak boleh seperti itu, Rasulullah tahu itu. Kalau bela itu, bela aja ajaran yang benar, bela juga pendapat yang benar, bela juga kebijakan yang benar. Kalau gak benar jangan dibela, karena sekarang ini ada jelas-jelas salah karena kelompoknya sendiri dibela. Gak boleh, itu namanya ta'assub namanya. Ta'assub itu fanatik. Fanatik itu kata Rasulullah SAW, antu'ina qaumaka 'ala zulmi. Kamu membantu kaum kamu, golongan kamu, padahal orang yang kamu bela itu zalim, salah. Itu gak boleh itu. Nah, ini artinya apa? Ini kehidupan alam barzah. Rasulullah SAW itu masih hidup. Kemudian kehidupan alam barzah ini tidak hanya berlaku bagi Rasulullah, tetapi juga orang-orang beriman. Karenanya di dalam hadis, ya, hadis yang mirip dengan tadi, sabda Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa qahiribikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh dan kerabat dekat kamu yang telah meninggal dunia. Apa saja yang kita lakukan dimonitor oleh kerabat dekat, kerabat jauh, nenek moyang, ya, orang tua yang sudah meninggal, paman, bibi, saudara, atau yang satu suku yang sudah jauh-jauh itu, yang sudah putus hubungan dengan kita. Itu tahu apa yang kita lakukan. Termasuk guru-guru kita juga tahu, diperlihatkan oleh Allah. In ra'au khairan istabsyaru. Kalau mereka lihat perbuatan kita ini baik, mereka merasa senang. Wa in ra'au ghaira dzalik. Kalau mereka lihat perbuatan kita tak baik, mereka bersedih, tapi mendoakan kita kepada Allah agar dapat hidayah. Nah, ini artinya apa? Ini artinya orang yang sudah meninggal dunia itu sebenarnya masih hidup dan menjalani kehidupan alam bar. Nah, karena mereka hidup di alam barzah, maka ada interaksi. Kita bisa menolong mereka, baca tahlil, baca yasin, ziarah kubur, ya, kenduri dan segala macam. Mereka juga membantu kita. Membantu apa? Apa yang perlu kita bantu? Apa yang kita perlu dibantu oleh mereka? Ya, termasuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kisah, ya. Ada kisah diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Diriwayatkan di dalam kitab Syarhus Sudur dari Rashid bin Sa'ad, seorang ulama tabi'in dan bisa dipercaya. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan meninggal dunia. Dapat beberapa hari suaminya bermimpi berjumpa dengan semua wanita muslimah yang sudah wafat. Kelihatan semua. Perempuan-perempuan yang sudah meninggal kelihatan semua. Cuma sayangnya waktu itu istrinya sendiri yang baru meninggal gak kelihatan. Akhirnya apa? Karena penasaran dia tanya sama mereka, istri saya mana? Kok gak mau keluar? Kalian memperlihatkan diri pada saya, istri saya mana? Mereka bilang, istri kamu malu mau keluar karena waktu mau dikubur dikasih kain kafan yang jelek. Waktu mau dikubur kain kafannya jelek. Artinya apa? Ternyata orang perempuan bukan hanya di dunia yang suka baju baru. Walaupun sudah mati suka baju baru. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia bangun. Setelah bangun dia kepikiran.
Dia kepikiran dengan mimpinya, istri saya gak mau keluar karena kain kafannya jelek. Laki-laki ini menghadap Rasulullah SAW, lalu menceritakan mimpinya. Gimana Rasulullah, istri saya gak mau keluar karena bajunya jelek, kain kafannya jelek. Apa kata Rasulullah? Coba kamu cari orang yang akan meninggal. Cari orang-orang yang akan meninggal. Kamu bilang nanti kalau dia sudah mati, mau titip kain kafan agar diserahkan sama istri kamu. Ada sahabat Ansor, nafasnya tinggal Senin Kemis, dah mau wafat. Didatangi sama dia, lalu cerita tentang mimpinya. Lalu cerita pesan Rasulullah SAW, suruh minta tolong. Gimana Bapak, kalau nanti Bapak sudah meninggal, saya mau titip kain kafan untuk istri saya. Apa kata beliau? Oh siap, saya sampaikan. Saya sampaikan sama istri kamu. Begitu sahabat Ansor itu meninggal dunia, laki-laki tadi datang membawa 2 helai kain berwarna kuning, ditaruh di dalam kain kafan sahabat yang meninggal itu. Akhirnya dikubur. Setelah dikubur, besok malamnya laki-laki ini bermimpi lagi. Semua wanita muslimah yang sudah wafat itu kelihatan, dan istrinya ada di depan sendiri pakai baju berwarna kuning. Karena kain yang dikirim warna kuning. Nah, artinya apa? Perempuan itu kalau punya baju baru suka datang ke acara-acara itu. Untungnya di sini acaranya gak ada perempuan itu. Ya mungkin ada di belakang atau di mana itu. Nah, ini artinya apa? Ini namanya kehidupan alam barzah. Kehidupan alam barzah itu nyata adanya, saudara. Bahwa orang yang sudah meninggal dunia memonitor apa yang terjadi pada orang yang masih hidup itu benar adanya. Tahun 2017, ya sekitar 2017, saya ada undangan di Jakarta. Terus ada orang minta ketemu saya karena mengundang saya sebulan lagi. Orang Bintaro, mana Bintaro itu? Setelah ketemu saya tanya, mengapa Bapak mengundang saya? Pak Kiai, saya ini mantan Wahabi, makanya ngundang Pak Kiai. Loh, kenapa ikut Wahabi? Saya ini ikut Wahabi karena faktor keluarga. Keluarga kami memang keluarga Wahabi. Bahkan istri saya juga Wahabi, Kiai. Karena faktor mertua. Saya nih kuliah di Bogor, ada adik kelas saya cocok, saya bilang, kalau kamu mau saya lamar sama ayah kamu. Ya, saya datang ke orang tuanya polisi di Banjarmasin. Saya tanya, kamu perlu apa ke sini? Saya mau melamar anak bapak jadi istri saya. Dia tanya pada saya, kamu ini Aswaja apa Wahabi? Saya ini Wahabi, saya gak mau kalau kamu bukan Wahabi. Mantu saya harus Wahabi. Loh Pak, jangan khawatir, saya ini Wahabi juga. Ya dah, kalau begitu saya terima, kamu jadi menantu saya. Loh terus, kenapa keluar dari Wahabi? Dia bilang, saya ini keluar dari Wahabi Pak Kiai karena mendengar ceramah Tuan Guru Uwas. Tuan Guru Uwas bilang, kalau ingin tahu dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan videonya Ki Idrus Ramli. Akhirnya saya penasaran, kok Tuan Guru Uwas sering sebut-sebut nama Kiai. Saya cari di YouTube, ceramah Kiai ternyata ratusan, mungkin ribuan. Ada ceramah yang durasinya paling panjang 9 jam. Kiai ceramah di Kuala Lumpur 9 jam. Sebenarnya bukan 9 jam, itu acara pelatihan selama 2 hari. Setiap 2 jam istirahat, digabung-gabung jadi 9 jam. Setelah saya dengarkan itu Kiai, yang 9 jam saya dengarkan itu. 1 hari sama istri saya gak kerja, khusus dengarkan itu. Terus setelah mendengarkan ceramah 9 jam itu, saya baru tahu ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah dalilnya lengkap sekali. Ya sudah, akhirnya saya keluar dari Wahabi, ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, akhirnya suatu ketika dia ikut saya ceramah di Bogor. Saya ceramah tentang kehidupan alam barzah. Bahwa orang yang sudah meninggal dunia sebenarnya masih hidup. Hidup di alam barzah. Pulang dari ceramah, dia cerita di mobil, Pak Kiai, yang Kiai ceramahkan itu terjadi pada saya. Bahwa orang tua yang sudah meninggal memonitor apa yang dikerjakan anaknya. Gimana yang terjadi? Dulu Kiai, ketika saya masih Wahabi, sering bermimpi didatangi almarhum orang tua dan mertua. Mereka datang ke rumah, wajahnya sedih, wajahnya susah, gak ada senyum sama sekali. Terus setelah saya keluar dari Wahabi, saya ikut tahlilan, ikut maulid, yasinan, segala macam. Almarhum orang tua dan mertua saya datang di dalam mimpi ke rumah saya, wajahnya tersenyum berseri-seri, tersirat kesenangan yang sangat mendalam. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa kehidupan alam barzakh itu memang benar-benarnya nyata. Dan ini sebenarnya pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian pelajaran yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena tadi panitia bisik-bisik ke saya, ceramahnya 30 menit, tanya jawab 30 menit. Padahal saya biasanya ceramah 3 jam itu. Tapi gak apa-apa lah, yang sisanya 2 jam kapan-kapan di tempat lain. Rasulullah SAW di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu mendapat undangan. Perjalanannya itu karena dapat orang dapat undangan itu biasanya kalau pulang dapat apa namanya? Dapat berkat. Dan berkat itu terserah yang mengundang. Kalau yang mengundang itu besar, berkatnya juga besar. Kalau yang mengundang agak besar, berkatnya agak besar. Tergantung. Rasulullah ini yang mengundang Gusti Allah. Karena yang mengundang Gusti Allah, maka berkatnya besar sekali, tak terhingga nilainya. Apa berkatnya? Berkat Rasulullah SAW yang diterima dalam Isra Mi'raj adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Nah, jadi sholat 5 waktu ini berkatnya Rasulullah, saudara. Karena ini berkatnya Rasulullah untuk umatnya, maka bagaimana? Sholat 5 waktu ini sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Mengapa penting? Ternyata perbuatan seseorang itu tergantung pada sholatnya. Kalau sholatnya baik, perbuatannya baik. Kalau sholatnya tidak baik, perbuatannya tidak baik. Semuanya tergantung sholatnya. Karenanya sholat ini wajib kita jaga. Kita jaga. Karena ini nilai penting dalam peristiwa Isra Mi'raj. Turunnya perintah sholat ini. Orang itu kalau sholatnya rajin, walaupun tidak baik, suatu saat akan berubah menjadi baik. Yang penting sholatnya istiqomah dan rajin. Ini ada kisah diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud. Pada masa ulama salaf dulu, ada seorang rajin berjamaah di masjid, rajin sholat sunnah, rajin sholat tahajud. Tapi orang ini profesinya tiap malam itu mencuri. Pencuri dia. Tapi rajin sholat. Walaupun pencuri rajin sholat. Kadang-kadang jam 1 malam dia bangun. Sebelum berangkat mencuri masih sempat sholat istikharah. Sempat sholat tahajud. Akhirnya apa? Tetangga-tetangganya ngomong sama dia, kamu ini aneh. Kenapa? Kamu rajin sholat, rajin ke masjid, rajin sholat sunnah, tapi kamu mencuri. Apa kata dia? Saya ini pencuri. Pencuri itu penjahat. Saya ini sebagai pencuri dan penjahat
Kalau gak rajin sholat, tambah bagaimana nasib saya? Ya sudah, daripada saya gak rajin sholat, walaupun jadi pencuri, saya gak apa-apa lah pencuri. Yang penting rajin sholat. Ini namanya pencuri yang soleh. Ya ada pencuri soleh itu. Ya pencuri ya gak soleh kalau pencuri itu. Akhirnya bagaimana? Lama-lama di daerah itu kok berubah. Tiba-tiba aman. Biasanya yang punya ayam, hilang ayamnya. Punya kambing, hilang anak kambing. Punya tanaman pisang, hilang pisang. Tiba-tiba gak hilang. Orang-orang bertanya-tanya, mana si Anu itu? Kok gak ngambil lagi? Orang ini kalau kebiasaan hilang, kalau lama gak hilang, kadang-kadang kan merindukan itu. Kenapa gak hilang? Jadi bertanya-tanya itu. Kok terjadi perubahan? Akhirnya apa? Suatu saat masyarakat, sebagian masyarakat di situ ada yang punya uang, berangkat umrah ke tanah suci. Sampai di tanah suci, ternyata si Anu yang kerjanya pencuri hebat, pencuri istiqomah tiap malam itu, ternyata sudah menjadi orang soleh. Dia kerjanya tawaf, sholat, baca Quran di Masjidil Haram. Sudah bertaubat. Ditanya sama tetangga-tetangganya, kamu kok bisa jadi orang soleh? Kamu dulu kan pencuri. Di daerah gak ada pencuri selain kamu. Sekarang kamu kok jadi begini? Apa kata dia? Saya ini walaupun pencuri rajin sholat. Makanya diselamatkan oleh Allah. Akhirnya bertaubat. Jadi bukan sholatnya yang salah, mencurinya, tapi biasanya berhenti. Karenanya koruptor-koruptor yang rajin sholat lama-lama berhenti. Ya mungkin sudah ada yang berhenti ditangkap KPK. Ada yang berhenti ya gak bisa korupsi lagi. Ya macem-macem lah. Yang penting rajin sholat. Jangan disalahkan orang rajin sholat. Jangan. Apa kamu sholat, oh kamu koruptor? Jangan. Yalah kamu yang istiqomah sholat ya, tambah rajin sholatnya. Mengapa? Barangkali korupsinya berhenti. Harus begitu, kasih motivasi dia rajin sholat. Nah ini artinya apa? Sholat itu penting saudara. Mengapa penting? Karena sholat ini sebenarnya yang akan menuntun manusia menjadi orang baik. Karenanya sholat ini seorang manusia ketika punya anak, anaknya berusia 7 tahun, wajib dijaga sholatnya. Setiap masuk waktu sholat, orang tua wajib mengingatkan anaknya. Kalau nggak mengingatkan, orang tuanya dosa, anaknya tidak dosa karena belum balik. Kalau sudah umur 10 tahun, anaknya gak sholat dipukul. Kalau enggak, orang tuanya berdosa. Mengapa seperti itu? Agar anak-anak kita ini terbiasa rutin istiqomah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Karena kalau istiqomah rutin seperti itu, maka nanti anaknya menjadi anak sholat, anak yang disiplin. Dan sekarang ini menjaga sholatnya anak sulit. Karena kadang-kadang orang tua sibuk kerja. Maka bagaimana? Solusi terbaik anak kita dimasukkan di pondok. Kalau anak kita masuk di pondok Nur Muhammad, dijamin sholatnya 5 waktu dijaga. Karenanya beruntung di sini ada pondok Nur Muhammad ini. Jadi masih anak-anak masukkan di pondok. Orang tua tinggal menerima buahnya. Tapi jangan lupa, ustadznya, kiainya dikirim tiap bulan itu. Nah saya kira itu ya, ini adalah hikmah ya dari pelajaran Isra Mi'raj yang perlu kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Sesuai dengan ini pesan dari panitia tadi, katanya ada sesi tanya jawab 30 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, baik. Siapa yang mau nanya? Kita buka 3 pertanyaan pertama. Ada yang mau nanya? Adik-adik mau nanya? Boleh siapa aja yang di luar mungkin? Ada mau nanya? Tunjuk tangan aja nanti dikasih mic-nya. 3 pertanyaan. Boleh lebih nanti insya Allah. Waktunya 30 menit.
tanyalah yang peristiwa-peristiwa aktual. Ustaz Buhat, tafadhol. Kiai nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Idrus Ramli. Ya. Mungkin pertanyaan saya nggak sejalur dengan Isra Mi'raj gitu, karena kan yang saya tahu Kiai banyak menguasai ya tentang berbagai macam disiplin ilmu agama, khususnya dalam hal berdebatlah ya dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita gitu aswatnya. Pertanyaannya begini Kiai, saya pernah melihat ya praktek ibadahnya orang Syiah gitu. Sholatnya lah khususnya gitu. Bahkan pernah lihat bagaimana proses mereka menguburkan jenazah. Yang jadi pertanyaan saya gitu, mungkin kalau dengan Wahabi ya perbedaan kita misalnya dalam sholat kelihatannya sama aja gitu, rukuknya, sujudnya ya. Tapi kalau dengan Syiah ya, kelihatannya itu perbedaannya sangat jauh sekali gitu. Bahkan mereka kan sujudnya mesti ada tanah dari Karbala itu. Bahkan kalau saya melihat itu ketika mereka takbirnya itu bisa berkali-kali gitu. Bahkan kita nggak bisa ngitung tuh berapa takbirnya. Dan bahkan wudhunya itu kadang-kadang cuma air satu tangan itu udah bisa semuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, bagaimana mereka mengambil ya keterangan dari Nabi tentang hal itu gitu, sedangkan imam yang 4 kelihatannya nggak ada salah satu pun juga yang memakai itu gitu tentang praktek ibadah sholat itu. Terima kasih, kayak itu aja. Terima kasih Ustaz Buhat. 2 pertanyaan dulu. 3. 2 pertanyaan lagi. Masya Allah guru kita ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak Kiai pertanyaannya, apakah Wahabi itu bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. 1 pertanyaan lagi. Setelah ini baru jawab. Ustaz Reza di depan. Setelah ini nanti Kiai langsung jawab. Kalau masih ada waktu akan dibuka lagi sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, nama saya Udin, tinggal di Ariyat. Gila Udin benar kan? Apa benar Wahabi itu disupport dana? Itu aja. Dan yang nyupport siapa ya Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukran nih Ustaz Jalaluddin yang bertanya jadi Kiai juga nih. Baik, 3 pertanyaan sudah ada. Tafadhol Kiai untuk dijawab. Yang pertama tentang sholatnya Syiah. Syiah itu tata cara ibadahnya banyak beda dengan kita. Misalnya berwudu. Kalau berwudu kaki tidak mereka basuh, tapi mereka usap bagian atas-atasnya. Maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya gak sah. Itu sholatnya Syiah. Kemudian kalau sholat Syiah ini di tempat sujudnya ada turbah Karbala. Itu dasarnya apa? Gak ada dasarnya. Mereka bikin-bikin aja. Karenanya di mazhab 4 tidak ada. Yang ada cuma di Syiah. Gak boleh diikuti. Bedanya Syiah dengan Wahabi apa? Kalau kita punya masjid, sering didatangi Wahabi, kalau tidak dijaga tidak aman. Bisa direbut masjid kita. Tapi kalau Syiah itu gak suka ngerebut masjid. Mengapa? Karena jarang ke masjid. Jadi masjid kita itu aman.
Nggak usah khawatir, gak ada ceritanya orang Syiah ngerebut masjid, karena jarang ke masjid. Yang ngerebut biasanya Wahabi, karena rajin ke masjid. Kalau ditanya dasarnya ya gak ada. Mana Syiah punya dasar itu? Paling yang ngarang Syiah. Pertanyaan yang kedua, Wahabi itu apakah aswaja apa bukan? Kalau Wahabi ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Wahabi ya Wahabi. Kalau Wahabi ini oleh para ulama kita dimasukkan dalam golongan Khawarij. Khawarij itu aliran sesat yang tergolong garis keras. Wahabi itu ada dua, ada Wahabi yang ori, ada Wahabi yang kawi-kawi. Kalau yang ori seperti apa? Wahabi yang ori seperti ISIS, suka membunuh orang, membantai orang. Nah kalau gak sampai membantai, gak sampai membunuh, itu Wahabinya masih kawi-kawi. Artinya akidah Wahabinya belum mendalam. Itu Wahabi yang belum melaksanakan tauhid rububiyah uluhiyah. Kalau sudah membunuh orang Islam, itu namanya Wahabi ori yang menjalankan tauhid tiganya, rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Itu Wahabi. Dan kalau punya anak jangan dimasukkan ke lembaga Wahabi. Mengapa? Kalau anak saudara masuk ke lembaga Wahabi, maka dapat beberapa bulan akan menjadi anak durhaka pada orang tua, durhaka pada gurunya. Itu kalau anak sekolah atau mondok di lembaga Wahabi. Ini perlu saya ingatkan, karena di Jakarta ada lembaga-lembaga termasuk tahfidz punya Wahabi. Jangan dimasukkan. Kalau ada saudaranya, temannya, anaknya di sana, suruh keluar lagi, suruh pindah ke sini, biar jadi anak berbakti pada orang tua. Mengapa durhaka pada orang tua? Ini kisah saya kira-kira 3 minggu yang lalu diundang ke Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. Diundang acara NU di sana. Saya bilang, hati-hati jangan memasukkan anak ke lembaga Wahabi, nanti jadi anak durhaka. Betul Kiai. Betul gimana? Anaknya saudara saya masuk lembaga Wahabi. Begitu dapat 6 bulan, dia langsung bilang, ayah ini kalau ada orang mati, kalau ada orang mati baca tahlil. Itu sesat ayah. Ayah ini sering kumpul baca berzanji, baca maulid. Itu sesat. Kira-kira kalau menyesatkan orang tuanya, itu anak berbakti apa anak durhaka? Durhaka. Itu masih hidup, setelah mati juga begitu. Ini kejadian juga di sana di Sulawesi. Begitu orang tuanya meninggal dunia, anaknya yang Wahabi ikut ke kuburan. Begitu akan dibacakan talqin, sang anak ini marah-marah. Anak ini marah-marah, melarang ustadz baca talqin. Jangan baca talqin, ini sesat. Karena masyarakat tetap membaca talqin, akhirnya apa? Sang anak ini bersama 2 kawannya pergi meninggalkan tempat pemakaman ayahnya sambil tertawa-tertawa, ketawa-ketawa. Namanya durhaka pada orang tua. Dan setelah itu anaknya gak baca tahlil, gak ada sedekah untuk orang mati, gak ada ziarah kubur. Karenanya hati-hati dengan aliran Wahabi. Mengapa? Karena akan membuat hati seseorang menjadi keras, lalu durhaka pada orang tua. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apakah betul Wahabi disupport dana? Semua aliran sesat support dananya kuat. Syiah disupport dana, Wahabi disupport dana, HTI ada dananya juga. Pokoknya aliran sesat.
Yang nggak disupport dana itu ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa ahlus sunnah tidak disupport dana? Karena ahlus sunnah hafal lagu ya dana-dana. Makanya kita ini ya dana-dana terus lagunya itu. Karena nggak punya dana. Jadi saya kira itu ya pertanyaan 1, 2, 3. Mungkin ada lagi. Baik, terima kasih Kiai. Sebelum hadirin yang di sini bertanya, saya mewakili ada dari netizen nih Pak Kiai. Kebetulan kita streaming live di YouTube dan IG dan ada yang bertanya. Jadi saya mau mewakili pertanyaannya. Bagaimana cara tahu kalau mimpi itu benar dari keluarga kita? Padahal yang jelas pasti mimpi itu benar hanyalah sosok Nabi Muhammad. Apakah ada tanda atau melalui feeling saja untuk tahu sosok itu benar dari kerabat kita? Itu pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya 2 pertanyaan lagi. Mana? Di luar ada? Yang nanya berberkat. Nanya mana? Bentar, ada nih. Baik, Pak RT mau nanya nih Pak. Silakan Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al Karum, Pak Kiai. Saya akan menyampaikan pertanyaan. Yang sebelumnya kan kita dibahas masalah Wahabi, terus Syiah ya, sudah dibahas. Ada lagi yang namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu konon katanya Tuhannya sama, Qurannya sama, nabinya lain. Apa itu termasuk Islam? Dan orang-orang dan banyak terlibat orang-orang Indonesia juga. Ada yang sudah sampai tingkat ini ya, tingkat kiai, tingkat ustadz, ada yang udah insaf. Nah itu pemahaman itu bagaimana? Dan ada juga yang di Mampang tuh ada satu keluarga pindah ke daerah Jakarta Timur. Mereka terlibat aliran yang katanya disingkat aja nggak perlu sholat cuma cari paling tengah malam, orang baca Quran dibilang ngigo. Nah itu juga kalau meninggal ada khusus kuburannya, terus golongan dia juga. Itu kita nggak paham ya, karena kita kan awam. Nah, ini mohon pencerahan di malam ini, dan lebih kurangnya mohon maaf apabila pertanyaan saya salah, banyak keliru ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak RT. Satu pertanyaan lagi ada di luar. Karena ada Bang Jofar mau nanya. Bentar, naiknya. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, lalu Kiai akan menjawab. Kalau nanti ada waktu akan dibuka kembali seksi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Idris Romli. Langsung saja pertanyaan saya. Saya punya kenalan yang dia secara hampir keseluruhan ibadahnya itu sama dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Kiai dia itu masih sering mendengarkan ceramah-ceramah atau tausiah dari ustadz-ustadz Wahabi dari YouTube gitu Kiai. Nah untuk itu cara memberitahu orang tersebut itu bagaimana, karena secara kapasitas pribadi kita belum punya dalil yang kuat untuk memberitahunya itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Kiai Idris Romli. Cara terbaik untuk kita mengatasi hal tersebut itu bagaimana Kiai? Terima kasih. Sudah ya, 3 pertanyaan. Moderatornya lagi ke dalam. Yang pertama, bagaimana cara kita tahu bahwa ketika kita bermimpi keluarga itu benar adanya? Biasanya orang bermimpi orang mati itu benar.
bermimpi orang mati. Nah, orang bermimpi ini ya tafsir mimpinya bermacam-macam. Kadang orang bermimpi orang mati itu peringatan, seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika masih Wahabi, orang tuanya sedih. Setelah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tuanya senang. Kadang-kadang bermimpi orang mati, kalau kita punya rencana, merencanakan sesuatu, lalu bermimpi orang mati, biasanya yang kita rencanakan itu gagal. Misalnya mau bertunangan, mau menikah, mau beli barang, kok yang datang orang tuanya atau pamannya atau siapa yang sudah meninggal, biasanya gak jadi, atau orang membatalkan. Biasanya seperti itu. Itu masalah mimpi. Yang kedua, pertanyaan kedua, aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah Qadian itu bukan termasuk Islam. Itu termasuk orang kafir, dianggap keluar dari Islam. Mengapa? Karena menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Dan gak cocok disebut nabi, karena Mirza itu orang biasa. Nabi ini bukan manusia biasa, manusia tapi gak sama dengan manusia biasa. Mirza bukan nabi, karena Rasulullah SAW itu nabi terakhir. Siapapun yang membenarkan adanya nabi setelah kenabian beliau itu murtad, itu kafir. Jadi Ahmadiyah ini ya bukan Islam. Kemudian ada aliran lagi, katanya ngajak meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak wajib. Kalau ada orang bilang sholat 5 waktu tidak wajib, baik tidak wajib karena cukup berzikir pada Allah, seperti aliran kebatinan. Aliran kebatinan itu kalau ada azan cukup bilang Allah. Nah gitu, itu sholat dah. Sholat katanya. Atau menganggap cukup diganti sholat sekali tengah malam, itu hukumnya murtad, keluar dari Islam. Diingatkan aja, kamu bukan Islam kalau begitu, karena sholat kamu bukan sholatnya orang Islam, tapi sholatnya kamu aja. Dan banyak ya aliran-aliran yang nyeleneh, yang menyimpang sekarang ini di negeri kita banyak. Kan cuma itu, ramai lah. Pertanyaan ketiga, punya tetangga orangnya amaliyahnya Ahlus Sunnah saja, tapi sepertinya dia suka mendengarkan ceramah orang-orang Wahabi di YouTube atau di mana. Itu cara mengingatkan bagaimana? Ya diingatkan aja, Pak, itu Wahabi itu. Jangan sering-sering mendengarkan itu, nanti terkena virus. Karena Wahabi, virus Wahabi ini itu lebih parah, lebih bahaya daripada virus corona. Mengapa? Kalau corona isolasi mandiri bisa sembuh. Apalagi pamannya yang sekarang ini, Omikron itu. Kan ringan kan? Kan gak berat kan ya? Lebih berat yang dulu, yang karena pamannya masih muda. Kalau Wahabi ini, kalau orang kena virus Wahabi, itu gak bisa isolasi mandiri, tambah parah itu. Nah kalau dia suka mendengarkan ceramah, kasih ceramah-ceramah alternatif. Ada yang lebih bagus dari itu. Misalnya ceramahnya Buya Yahya, ceramahnya Uwas, ceramahnya Gus Qayyum, atau kiai-kiai yang lain yang ahli ilmu. Sampaikan aja, atau ceramah sebagian para habaib ya. Sampaikan konten-konten itu. Jangan dikasih, jangan dibolehkan mendengarkan ceramah Wahabi, jangan, karena bisa terpengaruh itu. Jadi itu ya 3 pertanyaan.
karena ini sudah habis dan waktu sudah cukup malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan pesantren ini semakin sukses, semakin ramai, kemudian banyak disinggahi oleh orang-orang soleh dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.